Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Ini mah gila. Dua presiden Indonesia ketipu koruptor. Aset negara terancam ludes di Prancis. Gila sih, nggak nyangka banget. Dua presiden RI sekaligus kena tipu mentah-mentah sama koruptor kelas kakap. Gara-gara kasus ini, dua kedutaan besar RI bisa-bisa kena eksekusi dan diambil alih. Ini bukan hoax atau cerita drama, tapi beneran ada pihak yang mengajukan permohonan ke pengadilan Prancis buat nyita aset pemerintah Indonesia yang ada di Paris. Yang mengajukan permohonan kepada pengadilan Prancis untuk menyita aset pemerintah Indonesia yang ada di Paris. Dan pengadilan Prancis pasti tidak bisa dilobi. Sangat bahaya kalau sampai nanti putusan tersebut dieksekusi, asetnya Kemenhan bisa dilelang, dan justru kita takutkan jangan sampai KBRI juga ikut disita. Itulah yang saya tahu. Waktu itu Bapak Prabowo meminta Wakil Menteri Kemenhan untuk berkonsultasi dengan Hotman. Dan yang bikin makin serem, pengadilan Prancis tuh terkenal nggak bisa dilobi-lobi. Kalau sampai permohonan ini dikabulin dan dieksekusi, aset Kementerian Pertahanan, Kemenhan, bisa dilelang bro. Lebih parahnya lagi, KBRI di sana juga bisa ikutan kena sikat. Nah, ini yang bikin deg-degan. Soalnya, kalau KBRI sampai disita, dampaknya bisa luas banget, terutama buat hubungan diplomatik Indonesia di Eropa. Kronologi panjang sejak zaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sampai Presiden ke-7 Jokowi. Jadi cerita ini nggak instan guys, runtutannya panjang banget, bahkan katanya udah mulai dari tahun 2012 pas zaman Presiden ke-6. Nah makin panas di tahun 2014, sampai akhirnya kasus ini bikin heboh karena ada oknum perwira tinggi yang ikut terseret. Saking peliknya, dibentuklah yang namanya Pengadilan Koneksitas buat menangani kasus ini karena melibatkan sipil dan militer. Waktu itu, Jampid Mil, Jaksa Agung Muda Pidana Militer, langsung gercep dapat instruksi dari Jaksa Agung buat ngebentuk tim penyidik koneksitas. Mereka kerja bareng sama Jampidsus, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, buat ngejar dalang di balik kasus ini. Drama satelit, Lockheed Martin kirim surat, Garuda 1 bermasalah. Pada tahun 2015, perusahaan raksasa asal Amerika, Lockheed Martin, ngirimin surat terkait satelit Garuda 1. Nah, di surat itu disebutkan kalau Garuda 1 mengalami thruster anomaly alias gangguan di pendorong satelitnya. Lockheed Martin pun ngasih saran supaya satelit itu di-decommissioning alias dinonaktifkan. Masalahnya, ada seseorang yang sekarang udah diadili, yang ngeyakinin oknum petinggi Kemenhan buat nyari solusi biar slot orbit 123 yang diisi Garuda 1 nggak sampai kosong. Soalnya, kalau kosong, sesuai aturan ITU, International Telecommunication Union, slot itu bisa diambil alih negara lain. Singkat cerita, si pejabat tadi mutusin buat nyewa satelit pengganti sementara alias satelit floater dari beberapa vendor. Malapetaka besar, penyewaan satelit ilegal, anggaran nggak ada di DIPA. Nah, inilah biang keroknya. Pas penyewaan satelit itu ditelusuri di persidangan, ternyata nggak ada anggaran di DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran. Artinya, keputusan penyewaan ini dilakukan tanpa persetujuan resmi dari presiden saat itu, Presiden ke-7. Gimana bisa? Logikanya kalau negara mau keluar duit buat proyek gede kayak gini, harus ada anggaran yang jelas di DIPA. Kalau nggak ada, ya otomatis ilegal bro. Karena ketahuan nggak ada anggaran, akhirnya pemerintah waktu itu nggak berani bayar tagihan ke vendor-vendor satelit. Nah, gara-gara ini, vendor-vendor itu langsung ambil langkah hukum dan ngegugat Indonesia. Vendor pertama yang ngegugat adalah Avanti, perusahaan satelit asal Inggris. Gugatan berlanjut, aset Kemenhan dan KBRI nyaris disita. Avanti ini nggak main-main. Mereka gugat Indonesia ke arbitrase London dan menang. Hasilnya, mereka langsung ngejar aset Kemenhan dan KBRI di London buat disita. Akhirnya, pemerintah RI terpaksa bayar Avanti biar asetnya nggak kena lelang. Tapi cerita nggak berhenti di situ guys. Sekarang ada lagi gugatan